Baik, Bapak Karsono, bagaimana kabarnya di era pandemi seperti ini, Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anakku semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Pada materi akhir ini kita akan mengulas mengenai pengenalan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo. Baik, Bapak. Memangnya ekstrakurikuler sendiri itu artinya itu seperti apa, Pak? Oh ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin boleh kan menyapa anak-anak dulu ya? Pak, Ya. boleh. Karena mulai dari pendaftaran memang saya sebagai petugas atau panitia pendaftar, tapi tidak mungkin saya mengenali anak-anak satu persatu ya, karena memang ada pembagian tugas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan ya, itu harapannya. Ya. Ini kalian sudah mengikuti kegiatan MPLS ini sudah hari yang ketiga, bahkan ini materi yang terakhir ya. Iya, benar, materi terakhir. Ya, ini suasananya udah siang. Tolong anak-anak enjoy aja ya, santai saja ya. Tapi jangan tidur, tetap diikuti ya. Nah, karena kemarin hari pertama sampai dengan tadi Bapak Wahyudi, kalian sudah mempunyai gambaran, paling tidak sudah mempunyai gambaran ya, tentang bagaimana SMK Negeri 2 itu baik pembelajarannya, sarana prasarananya bagaimana, seperti apa, terus tata tertibnya yang ada SMK Negeri 2 sudah sampaikan gamblang dengan Pak Misjoni kemarin ya, terus bagaimana humas, prakrin dan lain sebagainya. Yang jelas anak-anak di sini sudah punya gambaran ya. Mungkin awalnya anak-anak ke sini hanya lihat SMK 2 gedungnya tinggi, punya gor, mungkin seperti itu ya. Terus areanya luas, tapi dengan ada PMPLS ini anak-anak sudah lebih memahami ya. Itu harapannya nanti ke depannya anak-anak sudah tahu bagaimana yang seharusnya anak-anak lakukan di SMK Negeri 2. Terkait dengan pertanyaan Mbak Firly tadi tentang ekstrakurikuler ya. Benar. Ya. Nah, sebelum kita bahas tentang ekstrakurikuler sendiri yang ada di SMK Negeri 2, alangkah baiknya kita perhatikan berikut ini. Jadi dalam suatu pelaksanaan pendidikan atau di sekolah, termasuk di SMK Negeri 2 ini, ada beberapa hal atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ya. Ini yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yang kedua kegiatan kokurikuler, dan yang ketiga yang jadi bahasan kita hari ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mari kita lihat perbedaan dari tiga kegiatan ini ya. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Jadi kegiatannya ini adalah kegiatan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Ya, yang namanya wajib, suka tidak suka, mau tidak suka ya harus diikuti kan gitu kan ya. Benar. Ya, betul. Jadi ikuti. Nah, kegiatannya berupa apa? Nah, kegiatannya mengikuti pembelajaran mulai jam 6.45 masuk sampai pulang jam 15.30 ya. Benar, ya, ya, itu saya bicara dalam kondisi normal. Ya. Kalau dalam masa pandemi ini anak-anak mengikuti pembelajaran melalui daring ya harus diikuti ya. Namanya wajib ya harus diikuti. Jadi nanti intrakurikuler ini adalah wajib bagi seluruh siswa. Ya, itu wajib. Nah, bagaimana kalau tidak melaksanakan seperti ini intrakurikuler, kegiatan intrakurikuler? Bagaimana? Ya, tentunya nanti misalnya mungkin kalau yang melaksanakan otomatis nanti akan dapat reward kan gitu kan ya? Iya, jelas ya. Berarti kalau tidak melaksanakan dapat sanksi. Nah, kalau artinya dalam kegiatan ini anak-anak tidak pernah mengikuti pembelajaran. Sekarang bayangkan bagaimana anak itu kalau tidak pernah mengikuti kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran, bagaimana? Ya. Yang pertama, anak itu tidak tahu apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru ya Pak. Ya, betul. Selanjutnya anak-anak
yang tidak mengikuti pelajaran itu biasanya malas dan enggan untuk absen. Nah, betul. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, di samping itu, kalau mereka tidak pernah ikut pelajaran, terus Bapak Ibu guru mau evaluasi dari mana? Kan seperti itu. Sekali. Ya. Nah, rewardnya berupa nanti akan ada nilai yang bagus, mungkin kan seperti itu. Nah, sanksinya apa? Ya, kalau memang tidak pernah ikut pembelajaran, yang namanya anak sekolah tugas pelajar adalah kan belajar kan gitu ya, didampingi oleh Bapak Ibu guru selama jam pembelajaran. Nah, kalau tidak pernah ngikuti seperti itu, ya istilahnya sekolah ada pembinaan gitu ya. Ada pembinaan, mungkin panggil orang tuanya, mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Mas Joni ini ya. Benar. Dipanggil orang tuanya, terus buat pernyataan, terus dievaluasi bagaimana, terus tidak ada perubahan, panggil lagi, mungkin sampai 3 kali. Kalau sudah istilahnya sekolah sudah tidak bisa, anaknya tidak ada perubahan, mungkin bisa dikembalikan ke orang tua ya. Tapi sebelumnya ada pembinaan terlebih dulu. Itu kegiatan intrakurikuler. Terus yang kedua ada kegiatan kokurikuler. Ya, kokurikuler. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk lebih memahami atau menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Nah, jadi kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan di luar jam pembelajaran. Contohnya apa? Mungkin ada anak bentuk belajar kelompok ya. Jadi tujuannya adalah untuk memperkuat kegiatan intrakurikuler tadi ya, ya. Itu mungkin studi banding dan lain sebagainya, ini adalah kegiatan kokurikuler. Terus yang ketiga yang menjadi bahasan kita hari ini adalah kegiatan ekstrakurikuler. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat siswa serta kondisi lingkungan sosial budaya ya. Jadi di sini ini juga kegiatannya di luar jam pembelajaran ya, sama dengan kokurikuler. Nah, tapi di sini di ekstrakurikuler ini nanti lebih menekankan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik ya, oleh siswa. Jadi SMK Negeri 2 itu sudah menyiapkan wadah ya untuk menyalurkan bakat yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Itu pengertian dari ekstra itu sendiri. Walah, jadi ekstrakurikuler ini menampung seluruh minat dan bakat siswa ya, betul. Dan kemudian dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki gitu Pak ya? Ya, betul. Baik, kan kita sudah membahas mengenai apa itu kegiatan ekstrakurikuler ya. Kemudian ekstrakurikuler ini kegiatannya itu berupa apa saja gitu Pak? Ya. Jenis kegiatan ekstrakurikuler karena ini berdasarkan bakat dan minat peserta didik gitu kan ya. Jadi jenis-jenisnya yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 itu ekstrakurikuler itu ada 2. Ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan ya. Yang wajib saya katakan tadi ini tidak hanya di SMK Negeri 2 ya. Yang wajib adalah kegiatan pramuka, itu wajib bagi kelas 10 ya. Kelas 10 adalah wajib untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terus kelas 11 dan 12 bagaimana? Kelas 11 dan 12 tetap ada kegiatan ekstrakurikuler ya, tapi sudah menjadi tidak wajib lagi, menjadi pilihan ya. Itu jadi kelas 10 adalah wajib. Nah, itu yang wajib. Terus yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan ya. Pilihan. Nah, yang pilihan ini disesuaikan dengan bakat dan minatnya anak-anak ya. Nah, kegiatannya berupa apa? Mungkin keolahragaan. Dia mempunyai bakat di seni misalnya, bisa mengikuti di kesenian. Atau mungkin Pak, saya tidak bisa senang olahraga, tidak bisa kesenian, saya senang mau jadi ustadz, silakan nanti di keagamaan kan gitu ya, di keagamaan. Terus di bakti sosial seperti PMR misalnya, itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Negeri 2. Nah, saya ulang lagi ya, tadi wajib untuk pramuka ya, wajib itu terkecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus, mungkin misalnya tidak bisa untuk melakukan untuk kegiatan itu, nanti ada permakluman lah istilahnya seperti itu.
Oke, untuk adik-adik sekalian dicatat ya bahwa di SMK Negeri 2 Probolinggo ini ada 2 jenis ekstra, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan ya Pak ya? Betul. Baik Pak, tujuan dari ekstrakurikuler sendiri ini apa Pak? Nah, tujuan daripada ekstrakurikuler sendiri ya, yang pertama adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya. Setiap peserta didik otomatis mempunyai bakat minatnya sendiri-sendiri kan ya. Benar. Ya. Mungkin mereka saya disenengin, tapi karena tidak ada wadah untuk menyalurkan bakatnya itu mungkin bakat itu tidak akan tersalurkan ya, terpendam ya, itu. Jadi SMK 2 sudah banyak mulai dari keagamaan, olahraga dan lain sebagainya, mesti ada semua ekstra yang di sana, itu seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk pembinaan karakter ya, jadi mungkin saya sempat dengar tadi Bapak Wahyudi sudah menyampaikan bahwa ekstrakurikuler juga ada pembinaan untuk karakter ya. Nah, karakternya apa saja? Ya mungkin kita untuk kedisiplinan ya. Mungkin dalam latihan kita tidak hanya latihan katakanlah futsal. Anak harus latihan terus enggak, tapi di samping itu ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh peserta ya. Misalnya harus datang tepat waktu. Nah, itu kan sudah kedisiplinan ya. Sportivitas, mandiri, nah, itu ditanamkan di dalam ekstra itu kurikuler tadi. Nah, kebanyakan saya perhatikan anak-anak baru ya sekarang ini ya. Mungkin Mbak Berli juga memperhatikan pada saat pendaftaran itu rata-rata diantar oleh orang tua kan ya. Benar. Ya, betul. Bahkan kemarin sampai ngambil seragam itu yang ngambil bukan anaknya tapi orang tuanya. Berarti apa? Sikap mandiri, tanggung jawab anak itu belum ada ya. Nah, jadi di sini nanti di SMK Negeri 2 ini nanti istilahnya sikap mandiri, tanggung jawab harus ditumbuhkan di sana ya. Mungkin bisa digabung dengan ekstra dan lain sebagainya. Karena anak usia lulus SMP itu sudah katakanlah sudah anggap dewasa sudah ya. Sudah bisa menentukan itu baik, itu jelek, itu sudah bisa menentukan. Artinya apa? Mereka kalau memang itu dan ditanggung jawab, ya dilaksanakan ya. Harus mandiri, itu aja sudah. Ya, itu tanggung jawab. Terus yang kedua, tujuan daripada olahraga ekstrakurikuler itu adalah untuk rekreasi. Ya, jadi jangan terpancang nanti harus. Tapi di sana ada enjoy, ada kegiatan yang dilakukan, tapi santai, tapi ada hasilnya gitu. Refreshing tapi juga menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, ya betul. Jadi jangan terlalu sepaneng dan lain sebagainya ya. Itu jadi enjoy saja, tapi nanti apa yang diinstruksikan oleh pelatih itu dilaksanakan. Karena kalau di dalam olahraga terlalu kaku, istilahnya tidak menikmati, itu tidak akan berhasil ya. Tidak berhasil karena merasa tertekan terus dan lain sebagainya. Iya. Oke Bapak. Di Ya, sini terus ini yang terakhir lagi. Terus di SMK Negeri 2 ekstra adalah untuk mengantar anak untuk berprestasi. Nah, ini yang penting ya. Iya. Berprestasi. Banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh SMK Negeri 2, mulai sarana dan prasarana itu sudah lengkap kan ya. Ada gor dan lain sebagainya. Terus untuk yang di basket, bola itu sudah banyak ya, banyak dan lain sebagainya. Nah, di samping itu di ekstra itu setiap ekstra itu ada pembina dan ada pelatih ya. Ada pembina dan ada pelatih ya. Jadi pelatih yang didatangkan atau yang diundang untuk melatih anak-anak SMK Negeri 2 itu semuanya sudah berlisensi pelatih nasional. Ya, hebat kan ya? Iya, jadi enggak main-main SMK Negeri 2 ini dalam bidang ekstra ya. Ya, dia sudah mempunyai sertifikat pelatih nasional sesuai dengan cabangnya masing-masing. Ya, itu. Jadi usaha itu. Terus terakhir, ya, itu juga yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 untuk prestasi. Ya. Setiap ada kejuaraan, baik itu tingkat kota maupun kabupaten, bahkan Jawa Timur, kita pasti ngirim anak-anak untuk ke sana ya. Jadi sebagai sarana ajang untuk mengukur kemampuan anak-anak itu adalah di event-event tersebut. Itu mungkin ya. Waduh, ternyata tujuannya banyak sekali nih banyak Pak. Sekali ya, betul. Oke, pasti nih adik-adik sekalian bertanya-tanya ada ekstra apa aja sih yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo. Baik Pak, bagaimana ini? Oke. Nah,
ekstra apa saja yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo? Mari kita perhatikan ini. Nah, jadi ekstrakurikuler SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ada pramuka tadi ya. Pramuka ini adalah wajib. Terus ada bola voli, ini olahraga, bola basket, futsal, panjat tebing atau PA pencinta alam. Terus latihan kreasi baris berbaris. Nah, ini ada. Panahan juga ada. Ini tidak ada sekolah di Kota Probolinggo yang ada panahan, tidak ada masih ya. Tidak ada. PMR itu ada kalau sekolah yang lain. Yang senang sosial itu nanti musik, kolaborasi dan tradisional. Terus repagrasi ini pendingin. Terus perakitan sound control, robotik. Terus mengemudi mobil, seni rupa dan menembak ya. Ini masih banyak lagi ya. Ini ada pengajuan nanti mungkin terlaksana dan nanti berikutnya. Nah, tolong anak-anak ini nanti saya tampilkan ya, anak-anak yang di rumah tolong nanti ini saya tampilkan nanti ekstra apa, misalnya olahraga basket misalnya, nanti pembinanya siapa, latihannya hari apa, nanti kalian bisa mencatat. Jadi nanti seandainya anak-anak itu tertarik atau ingin mengembangkan bakatnya, misalnya nanti berhubungan dengan pembinanya gitu ya. Oke, baik adik-adik, silahkan disimak mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo dan jangan lupa dicatat. Betul. Oke Bapak, dipersilahkan. Kita lanjut ya, sambil anak-anak perhatikan. Nah, ini adalah ekstra pramuka. Ya, kemarin saya tidak perlu ngulas lagi terlalu banyak karena kemarin sudah ya dibahas secara khusus karena ini adalah kegiatan wajib ya, wajib diikuti oleh peserta didik terkecuali ada mungkin ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Ya, itu nanti yang lebih tahu adalah pembinanya kan ya. Ya. Jadi kalau ini nanti semuanya adalah wajib. Nah, ini dasarnya kenapa kok wajib dan lain sebagainya. Ini sudah. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari kegiatan pramuka. Ya. Kemarin kan sudah ini ya? Ya sudah. Sudah ditampilkan. Ah, ini saya ini. Waduh, ya. Bapak Soekarsono sendiri ini. Betul ini. Nah, kebetulan saya di sini adalah sebagai pembina untuk ekstra bola voli. Ya. Nah, saya untuk putra, untuk putrinya adalah Ibu Nindita Pambayun. Ya, tidak ada tulis sini, tidak ada. Ya, Ibu Nindita Pambayun ini adalah mantan pemain Petrokimia Gresik Putri. Ya, jadi tidak tanggung-tanggung kita SMK 2 ini. Ya, hebat-hebat Pak ya. Hebat ekstranya. Makanya tergantung dari anak-anak nanti mau mengembangkan potensinya atau tidak ya, mau memanfaatkan atau tidak, tergantung anak-anak nanti ya. Nah, di samping itu nanti ada pelatih yang sudah mempunyai sertifikat Jawa Timur. Ya, itu nanti namanya Bapak Linda Gigi Setiabudi, atau mungkin anak-anak orang-orang Probolinggo sudah mengenalnya atau istilah lapangan nama bukannya adalah Pak Ucup. Ya. Ini hari latihannya hari Selasa dan Kamis. Ya. Ini jamnya jam 16.00. Jadi latihan nanti misalnya situasi sudah normal ya, atau sudah mulai kegiatan ekstra, silakan nanti anak-anak bisa datang ya. Baik Bapak, untuk masuk ke ekstrakurikuler bola voli sendiri, ini caranya bagaimana Pak ya? Oh gampang ya, jadi tidak ada persyaratan khusus ya, tidak ada persyaratan khusus, jadi tinggal nanti yang penting niat itu jelas. Yang penting pertama itu dia memang peserta SMK Negeri 2 ya. Iya, siswa benar. SMK Negeri 2. Kalau bukan dari siswa SMK Negeri 2 ya tidak bisa Pak ya? Tidak bisa ya. Jadi ini memang khusus untuk memfasilitasi anak-anak yang mempunyai bakat minat di bidang bola voli misalnya, di ekstra pokoknya ya. Itu. Jadi hari Selasa dan Kamis. Kenapa untuk bola voli dilaksanakan malam hari? Karena kalau kondisi normal, anak-anak itu kan pulangnya kan jam 3:30. Ya, 3:30.
kemudian anak-anak sholat asar ya, terus makan, terus tinggal waktu berapa? Anggap tinggal 1 jam kan ya, belum pemanasan dan lain sebagainya. Jadi waktunya tidak cukup untuk latihan, pemanasannya sudah habis kan ya. Padahal kita targetnya sudah Jawa Timur kan gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Di samping itu anak kelas 2, nah, kelas 11 ya, itu biasanya prakrin ya. Ya, pulangnya kan kadang-kadang sampai sore kan gitu ya. Jadi memberi kesempatan mereka untuk latihan juga. Jadi pelaksanaan latihannya ada pada malam hari ya, sore jam 16 sudah mulai latihan, mungkin paling lama sudah jam 9 baru selesai. Ini bentuk-bentuk latihan ya. Nah, prestasi yang pernah diraih, nah, juara 3 turnamen bola voli Direktur Cup 8 2020 di Poltek Jember. Nah, kebetulan yang lulus kemarin ada pemain dari SMK Negeri 2 yang ikut dalam kegiatan ini ya. Dia mempunyai sertifikat, kemudian dia masuk di perguruan tinggi ambil jurusan olahraga. Nah, dengan berbekalkan sertifikat ini mereka masuk jalur prestasi. Iya, hebat. Ya. Yang satu ada di UM Malang, yang satu di UNESA. Ya. Kan hebat. Ya, dia saya perhatikan nilainya kurang bagus tapi dia didukung oleh sertifikat ini ya. Jadi sangat membantu Pak sangat ya untuk membantu pendidikan sekali. kedepannya Pak ya. Ya, sangat membantu sekali. Makanya anak-anak kadang-kadang anak itu istilahnya malu ya. Mau latihan di SMK 2 itu malu. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Meskipun anak tersebut katakanlah di luar ya, mainnya bagus, tapi dia tidak mempunyai sertifikat, mau daftar di perguruan tinggi kan enggak bisa ya. Buktinya apa kalau dia bagus ya? Jadi harus ada pembuktian kan seperti itu. Maka dari itu adik-adik kalian kalau memiliki bakat atau minat sesuatu, untuk malunya tuh disingkirkan dulu. Kalian coba, siapa tahu bisa untung Pak ya. Wah, iya. Apalagi menang dalam sebuah kejuaraan. Ya, Waduh, betul. sangat membanggakan sekali tuh. Iya. Bahkan 3 tahun yang lalu itu ada putri ya dari SMK Negeri 2 itu sudah memang diminta oleh Poltek Jember. Ya. Memang diminta karena kita setiap tahun mengikuti turnamen di sana ya. Mereka dipantau. Ya, dipantau. Akhirnya sebenarnya ada 2 anak tapi yang satu enggak mau, yang satu mau. Sekarang sudah semester 6 kalau enggak salah itu. Ya. Dia dapat beasiswa, ambil jurusan apa saja terserah gitu. Kan hebat ya. Aduh, sudah tidak pusing memikirkan saya diterima atau tidak nanti ini ya. Itu. Masih dapat beasiswa kan itu kan ya. Iya. Tuh, terus juara 2, juara 1 juga turnamen bola voli Dias Natalis di Widya Gama Lumajang tahun 2019 ya. Nah, sampai sekarang piala bergilirnya ada di SMK Negeri 2 ini ya. Karena setelah tahun 2019 vakum, tidak ada kegiatan ya. 2 tahun tidak ada kegiatan karena pandemi, akhirnya pialanya sampai sekarang ada di SMK 2 ya. Jadi ini tantangan bagi SMK Negeri 2. Jika seandainya nanti sudah berjalan eventnya, maka paling tidak kita harus mempertahankan ini ya. Nah, itu adik-adik kalian harus bisa mempertahankan piala yang sudah kita dapatkan. Kalian harus bisa mencontoh kakak kelas kalian bagaimana caranya berprestasi gitu Pak ya. Bukan hanya di bidang akademi, tapi kalian juga bisa berprestasi di bidang non akademik. Seperti betul, itu. Ya, betul. Ini juara 2 juga turnamen bola voli ukor di Jember juga. Jadi setiap tahun saya bicara normal dulu ya. Ya, siapa tahu nanti kondisi sudah membaik, kegiatan sudah berjalan dengan lancar dan lain sebagainya, maka ada agenda yang diikuti oleh SMK Negeri 2. Yang pertama itu Poltek Jember. Itu kita ikuti ini untuk Jawa Timur ya, event Jawa Timur. Terus Stikes Subandi Jember juga, ini Pasuruan ke Timur nah, pesertanya. Terus IAIN Jember juga ada, Pasuruan ke Barat, termasuk di ST Widyagama ini Lumajang kemarin juara 1. Terus di SMK Negeri 2 sendiri ya,
sekarang 2 tahun sudah vakum ya, tidak Iya. ada kegiatan. Eman, sebenarnya itu pesertanya benar-benar Jawa Timur karena dari Pamekasan ada, Magetan, ya, Blitar sampai timur Banyuwangi ya. Hebat kan ya SMK 2. Iya. Belum ada kota itu yang menjelaskan event seperti itu, belum ada ya, hanya di SMK Negeri 2. Itu untuk bola voli. Silakan nanti anak-anak sudah tahu jadwalnya, kalau nanti saya instruksikan pada saat mungkin sudah kalau sudah mulai latihan ya. Untuk saat ini di Istana Negeri silakan anak-anak yang sudah tergabung sini, anak-anak rata-rata latihan di luar. Tapi kalau di sekolah untuk menjaga Protokol kesehatan juga ya, betul ya. Kita tidak menginginkan sesuatu hal yang terjadi di SMK Negeri 2 ya. Makanya kita harus menjaga juga. Wah, ini. Waduh. Ini mungkin sudah perlu kenalkan, ini pembinanya adalah Bapak Agung ini ya. Benar. Bapak Agung ya. Nah, untuk bola basket ini latihannya hari Rabu dan Jumat ya. Jamnya jam 15.00. Terus pembina bola basket Bapak Dian Agung Prabowo SPD. Nah, ini adalah pembinanya, ini adalah guru olahraga di SMK Negeri 2 ya. Nah, di samping pembina Pak Agung juga melatih ya. Jadi pembina itu juga merangkap sebagai pelatih. Nah, dalam melatih beliaunya dibantu oleh Bapak Septian ya. Bukan Septian ya. Ya, oleh Bapak Septian. Nah, oleh Bapak Septian. Nah, Bapak Septian ini sudah mempunyai sertifikat nasional juga ya, sebagai pelatih ya, jadi tidak tanggung-tanggung. Ini bentuk latihannya. Prestasi yang pernah diraih: juara 1 lomba kompetensi siswa LKS SMK Provinsi ke-28 tahun 2020 di bidang lomba bola basket ya. Ini setiap tahun LKS kan, cuma tahun ini tidak ada, mulai pandemi tidak ada sudah ya. Sebelumnya ada. Ini terakhir anak-anak juara 1 di Tulungagung ya, LKS di Tulungagung. Sebelumnya juga juara 1 di Malang ya, LKS itu. Anak-anak juga juara 1 ya. Terus juara 1 invitasi bola basket Piala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ini yang diselenggarakan di SMK Negeri 2 ya. Nah, jadi yang diselenggarakan SMK Negeri 2 kemarin itu pialanya berupa piala dinas dari dinas provinsi ya. Sertifikatnya juga yang tanda tangan dari provinsi juga ya. Terus juara 1 invitasi bola basket Manila. Ini Lawang ya, SMA Lawang gitu. Tahun 2019. Jadi untuk basket masih banyak sebenarnya yang kita dapat raih juara 1 terus ya. Tapi kita tidak tampilkan semua. Ini aja dengan saja. Nah, ini futsal. Pembinanya Bapak Ruli. Bapak Ruli Dwi Novianto SPD. Terus latihannya hari Senin dan Kamis. Jamnya jam 16.30. Tapi anak-anak jam 18 sudah datang semua. Pokoknya selesai sholat maghrib anak-anak sudah harus datang. Iya, harus datang. Ini dalam melatih juga dibantu oleh pelatih dari luar ya. Dari luar sudah bersertifikat juga ya, sertifikat nasional. Agak cepat aja. Iya Pak, ini waktunya. Iya, ini jelas latihannya pada saat latihan, ini foto pada saat latihan. Prestasi yang diraih: juara 1 Liga Futsal Pelajar Seri 2 Probolinggo tahun 2020. Nah, ini seharusnya berkelanjutan ini ya. Setelah kemarin di GOR juara 1, nanti ada kelanjutannya di Jember. Tapi ada pandemi. Lagi-lagi pandemi ya. Akhirnya prestasinya anak-anak tidak bisa ditampilkan di sana. Nah, panjat tebing. Rabu latihannya hari Rabu dan Jumat jam 15.30. Jadi selesai sekolah langsung ya latihan. Pembinaan adalah Bapak Catur Sugianto SPD.
Ini latihannya. Prestasi yang pernah diraih, juara 2 kategori sped klasik, usia 19 putra kompetisi di Surabaya tahun 2020. Juara 3 kategori sped klasik U19 ya, di Surabaya juga tahun 2020. LKBB ya. Kreasi baris berbaris, latihan Jumat dan Sabtu jam 15, hari Jumatnya, hari Sabtunya jam 7.00. Jadi meskipun anak-anak hari Sabtu libur ya, kita kan masuknya kan 5 hari ya, sampai Jumat, Sabtu libur. Tapi hari Sabtu itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekstra ya. Jadi SMK Negeri 2 tidak ada sepinya. Berarti SMK Negeri 2 ini selalu ramai dengan siswa-siswinya yang berprestasi gitu Pak betul, ya? Betul. Nah, ini pembinanya Bapak Subantono ya, silakan nanti bisa ke sekolah kalau sudah kondisi agak normal, boleh ke sekolah, bisa mencari Bapak Subantono kalau ingin gabung di sana. Ini kegiatannya. Prestasi yang pernah diraih, juara 2 LKBB Ganesha tahun 2019, batch formasi LKBB Agra tahun 2020. Oh ini Rois panahan ya, juga panahan. Ini tidak pernah ada, masih sekota belum ada mungkin ini ya. SMK 2 harus sudah ada. Hanya SMK 2 yang memiliki ekstrakurikuler panahan. Panahan. Ini latihannya hari Jumat dan Sabtu. Jumat jam 15.00 dan Sabtu jam 8 ya. Libur kita gunakan untuk kegiatan ekstra, daripada anak-anak tidak ada kegiatan atau kegiatan tidak bermanfaat, bisa digunakan untuk sini kan ya. Benar sekali Pak. Ya, pembinanya Pak Erwin Parastia Utomo. Ini adalah guru agama. Untuk kegiatannya ini PMR ya. Latihan Jumat dan Sabtu, Jumat jam 15, Sabtunya jam 9, pembinanya Bu Selvi ya. Ini kegiatan kemarin di mana itu? Yang banjir? Pabean. Ya, di sana. Ini ada kegiatannya. Kita dari SMK 2 ada ke sana. Anak-anak PMR. Iya, Pak. Prestasi yang pernah diraih, ini juara 3 lomba PMR JRC Open di SMA Negeri 1. Terus juara 1 juga Beban Biali Kota Probolinggo tahun 2019. Wah, ini musik kolaborasi dan tradisional. Hari latihannya hari Jumat dan Sabtu. Jumat jam 15, Sabtu jam 10. Pembinanya Ibu Lilis Megawati SPD ya. Ini adalah guru kesenian ya, silakan nanti bisa menghubungi. Ini bentuk latihannya. Nah, ini ekstra refrigerasi atau pendingin AC ya. Ini terutama untuk anak-anak listrik ya, harus mengikuti, paling tidak harus tahu ini ya, harus mengikuti karena di listrik itu kan ada pelajaran pendingin juga ya. Oh ya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi mengenai ekstrakurikuler refrigerasi pendingin ini, karena mungkin adik kelas sedikit kurang familiar dengan kata-kata ini Pak. Ya, nanti ada foto lebih lanjut ya. Nah, di sini di listrik ada pembelajaran ini. Apabila anak listrik juga bergabung di sini akan menambah pengetahuan ya, kan gitu kan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari jurusan lain juga ikut di sini, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita lihat bentuk kegiatannya. Nah, ini jadi pemasangan AC. Jadi AC yang ada di Masjid SMK Negeri 2 itu anak-anak sudah yang ngerjakan. Iya, yang memasangnya Pak ya. Iya, kita tidak usah mendatangkan dari luar ya. Jadi tidak perlu keluar banyak biaya karena siswanya sendiri juga bisa untuk memasangnya sendiri ya Pak ya. Iya, betul ya. Makanya anak-anak manfaatkan itu ya. Ada. Jadi sudah bisa untuk memasang AC.
Nah, ini prestasi yang pernah diraih. Kemarin juara 1 di Wilker 2 anak-anak ya. Nah, ini perakitan sound control ya. Ini anak-anak TI biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan orang istilahnya dari jurusan lain juga ikut, tidak apa-apa ya. Ya, latihan hari Jumat jam 13, pembinanya adalah Bapak Slamet Cipto ya. Ini adalah kabengnya dari TI ya, jurusan TI. Nah, ini bentuk kegiatannya ya. Robotik. Nah, robotik ini latihannya hari Jumat. Ini banyak yang ikut adalah anak TI, tapi silakan dari jurusan lain kalau mau ikut tidak apa-apa ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain ikut serta dalam ekstrakurikuler ini gitu Pak? Ya, betul. Ini hari Jumat latihannya, pembinaannya Bapak Sugiyari. Ini pada saat anak-anak mengikuti lomba di Malang ini kalau tidak salah. Pesertanya ini bukan dari siswa saja, dari siswa SMK saja, tapi dari perguruan tinggi mahasiswa juga ikut di sini. Nah, anak-anak bisa juara di sana. Ya, juara 3 lomba lain, tingkat nasional padahal ya, sampai tingkat nasional. Ya, juara 1, 2 untuk Jawa Timur juga ada. Bukan main-main nih Pak ya, Ya nasional betul. hingga ke provinsi. Iya. Nah, ini otomotif. Di sana juga ada ekstra mengemudi ya. Jadi anak-anak tidak hanya bisa untuk memperbaiki, tapi juga harus bisa mengemudi mobil juga. Ya. Jurusan lain silakan bisa bergabung. Ini latihannya hari Senin, Kamis dan Kamis jam 12. Oh, Senin sampai Kamis jam 12 ya. Jam 12 siang. Terus pembinanya adalah Bapak Sofyan Sauri ya. Jadi nanti daripada nanti ikut kursus mengemudi ya, Benar. kita manfaatkan di sini ya. Ini anak-anak pada saat latihan mengemudi. Menembak, ini juga ada di SMK 2, yang lain belum ada. Latihan hari Sabtu dan Minggu. Cuma pembinanya kemarin belum mengirim file ya. Tapi yang penting anak-anak sudah tahu waktunya hari Sabtu dan Minggu jam 8. Pembinanya adalah nanti Bapak Hadi Yulianto ya. Seni rupa, ini juga ada, ini filenya belum lengkap. Ini adalah pembinanya nanti untuk jadwalnya menyusul ini ya. Nanti ada informasi lebih lanjut. Iya, Pak. Pembinanya nanti Bapak Khairul Anam, ini juga guru kesenian di SMK Negeri 2 ya. Nah, data ekstrakurikuler dan prestasi bisa dilihat pada website SMK Negeri 2 melalui link yang ini ya. Waduh, ternyata ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo ini sangat banyak gitu Pak ya. Ya, betul, banyak. Saya juga dulu waktu kelas 10 sempat bingung nih Pak, saya mau masuk mana ini ya. Ini sangat menarik sekali nih ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo ini. Iya, betul. Iya, kadang-kadang gini, anak-anak itu istilahnya masih ikut-ikutan ya. Iya benar Tadi Pak. disebutkan bahwa ekstrakurikuler itu berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik kan ya. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lain berbeda ya. Nah, kemungkinan anak itu pada saat dia mendaftar ekstra mungkin ada teman akrab mungkin ya. Terus ada dua teman si A dan si B, anggap seperti itu. Si A ini senang futsal, si B tidak senang ya terhadap futsal. Tapi karena si A ini mengikuti kegiatan futsal, si B juga ikut ya. Dengan berjalannya waktu mereka latihan, tidak lama si B berhenti ya. Waduh. Setelah ditanya kenapa kok berhenti, latihannya terlalu berat Pak. Padahal tidak seperti, karena mereka tidak ada keinginan untuk ke sana kan ya. Tapi bagi mereka yang sudah memang ada minat, bakat, mengembangkan di sana, dilatih fisik bagaimanapun mereka merasa senang ya. Malah kalau tidak dilatih mereka tidak senang kan gitu ya. Gitu. Karena memang itu hal yang biasanya mereka lakukan apabila melakukan ekstrakurikuler itu sendiri. Jadi untuk adik-adik sekalian yang punya minat dan bakat atau mungkin di dalam bidang olahraga, kesenian ataupun dalam bidang lainnya, kalian bisa mengembangkan diri kalian pada ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Dan
intinya jangan ikut-ikutan gitu Pak ya. Ya betul. Ya, Sesuai betul. kata hati kalian, sesuai minat kalian, sesuai bakat kalian sendiri seperti Iya, itu. Jadi betul. jangan malu Dek kalau kalian punya bakat basket nih, terus kalian ingin masuk ke ekstrakurikulernya basket, tapi kalian malu karena nggak ada temen gitu. Coba aja ya Pak ya. Ya betul betul. Gini biasanya saya himbau juga kepada peserta didik, calon peserta didik atau bukan calon sudah ya, untuk peserta didik baru, tolong nanti itu diperhatikan betul karena pengalaman yang sudah pada tahun ajaran baru biasanya anak-anak itu banyak yang ikut ekstra ya. Misal di basket hampir 60-70, dengan berjalan waktu tadi itu berkurang sampai 1 tahun mungkin tinggal 6 anak, ada ya seperti itu ya, karena mereka ikut-ikutan tadi ya, ikut-ikutan tadi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Karsono tadi, kalau kalian mempunyai minat dan bakat, tunjukkan Dek, jangan dipendem gitu Pak ya. Ya, kan betul. sayang gitu Pak ya, kalau memang mempunyai bakat tapi kalian tidak menunjukkannya, terus kalian yang masih ikut-ikutan temen nih, jangan dibiasakan, karena yang menentukan hidup kalian, yang menentukan nasib kalian ke depan itu kalian sendiri gitu Pak ya. Ya, betul, Jadi betul temen sekali. itu hanya sekedar apa ya, sebagai salah satu manusia yang dituntut oleh Tuhan agar kita ini tidak sendiri. Nah, jadi untuk kalian yang masih ikut-ikutan temen nih, yang masih kalau misalnya temen aku ikut, ini aku juga harus ikut. Nah, itu jangan, diusahakan jangan. Kalian kan sudah dewasa gitu Pak ya? Ya, betul, Sudah dewasa, betul. udah bisa menentukan pilihan kalian masing-masing. Jadi diusahakan kalau kalian memilih sesuatu itu sesuai dengan minat, bakat, serta niat kalian sendiri. Ya, betul. Oke Bapak, untuk pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada adik-adik ini bagaimana? Oh, ada pertanyaan Gi. Apakah ada ekstra hadra, ekspor dan broadcasting? Bagaimana nih Pak? Ya gini, tadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah ekstra yang sudah berjalan di SMK Negeri 2. Nah untuk hadra ini sempat ada di SMK Negeri 2 itu pada saat mengikuti lomba-lomba itu ya. Saya juga kemarin waktu acara sholat Idul Fitri, beberapa siswa juga sholat di sini kan Pak ya. Di Iya. situ ada ekstra hadra kok Pak, ada yang bermain hadra. Jadi itu jadi dari ekstrakurikuler hadra nggih Pak ya? Iya betul ya. Jadi gini, seperti broadcasting dan ekspor misalnya ya, ini nanti ada pengajuan. Kalau memang nanti dari peserta didik itu banyak pesertanya, otomatis nanti sekolah akan memfasilitasi ya. Untuk ekstrakurikuler ekspor ini bagaimana Pak? Ekspor ini bagaimana Pak? Oh ya, tapi seperti untuk game-game itu tadi ya, tapi ini nanti lebih sifatnya bukan untuk permainan yang istilahnya tidak bermanfaat, juga ada manfaatnya seperti itu ya. Itu dari game broadcasting yang seperti kita laksanakan seperti ini kan ya, ya. Itu mungkin ya. Jadi Mungkin. banyak ya Pak ya. Broadcasting ini Pak. Ya itu tadi ya. Nanti kalau memang banyak peserta, ada yang menginginkan banyak, mungkin nanti ada pengusulan seperti itu ya. Kalau sekolah langsung mengadakan, tapi pesertanya tidak ada kan? Iya. Ya. Makanya tadi saya jelaskan tadi bahwa ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan bakat minat anak-anak. Kalau memang anak-anak banyak yang berbakat di sana ya kita fasilitasi ya, kita adakan proposal, kita mengajukan dan lain sebagainya, adalah seperti itu. Mungkin Pak Karsono sendiri mempunyai pesan atau kesan untuk adik-adik kelas 10-nya, atau mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu ataupun pengajaran untuk adik-adik sekalian Pak? Ya, makasih. Gini, untuk anak-anakku siswa baru SMK Negeri 2 ya, dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Terus kegiatan ekstra selama pandemi ini masih diistirahatkan dulu ya. Tapi nanti kalau sudah berjalan mungkin nanti saya informasikan ya. Jadi kegiatan sudah berjalan, silakan anak-anak nanti bisa bergabung. Terus yang kedua,
sekali lagi saya tekankan, tolong nanti pada saat memilih ekstra, anak-anak harus disesuaikan betul dengan bakat yang dimiliki. Ya, biar tidak waktunya tidak terbuang sia-sia kan gitu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Bapak Karsono atas waktunya, dan untuk adik-adik sekalian, tak terasa waktu sudah berlalu begitu cepat, dan untuk adik-adik sekalian jangan lupa mencatat apapun yang telah disampaikan oleh pemateri, dan jangan lupa untuk mengirim resume kalian pada Siswo. Maka dari itu berakhirlah podcast masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Probolinggo tahun ajaran 2021-2022. Saya Firly Auliarsi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.